Sebuah mobil melaju ke arah timur sejauh 50 km, kemudian sejauh 30 km, dan kemudian ke arah timur sejauh 30 derajat dari utara 25 km. Buat sketsa diagram vektor dan tentukan besar perpindahan total mobil dari titik awalnya. Diketahui, mobil melakukan 3 perpindahan, ke timur sejauh 50 km, ke timur sejauh 30 km, ke 30 derajat timur dari utara sejauh 25 km. Ditanya, buat sketsa, besar, dan sudut perpindahan total mobil dari titik awalnya. Yang pertama, besar perpindahan total sama dengan A tambah B, 50 km tambah 30 km sama dengan 80 km ke timur. Maka diketahui A tambah B sama dengan 80 km, C sama dengan 25 km, dan theta sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, kita akan menghitung besar perpindahan total mobil dengan menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu R kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A tambah B dikali C dikali cos theta. R kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 25 kuadrat dikurang 2 dikali 80 dikali 25 dikali cos 30 derajat. R kuadrat sama dengan 6.400 ditambah 625 dikurang 3.464,1. R kuadrat sama dengan 3.560,9. R sama dengan akar dari 3.560,9, R sama dengan 59,67. Jadi, besar perpindahan total mobil adalah 59,67 km. Selanjutnya, kita akan menentukan arah perpindahan total menggunakan rumus aturan sinus, yaitu sin theta per C sama dengan sin per R. Sin theta per 25 sama dengan sin 30 derajat per 59,67. Sin sama dengan 25 dikali 0,5 per 59,67. Sin theta sama dengan 0,2094. Selanjutnya kita akan mencari nilai theta. Theta sama dengan inverse sin 0,2094 sama dengan 12,08 derajat. Berikut adalah gambar sketsa dari soal di atas. Seseorang ingin mencapai suatu titik yang berjarak 3,40 km dari lokasinya saat ini dan pada arah 35,0 derajat utara dari timur, tetapi ia harus menempuh jalan yang berarah utara selatan atau timur barat. Berapa jarak minimum yang dapat ditempuhnya untuk mencapai tujuannya? Diketahui, seorang individu yang ingin mencapai suatu titik dengan jarak sama dengan 3,40 km dengan arah 35,0 derajat utara dari timur, atau kita katakan 55,0 derajat timur dari utara. Ditanya mencari jarak minimum. Penyelesaiannya yaitu, pertama, kita akan memecahkan jarak total menjadi komponen-komponen. Sisi samping sama dengan jarak yang ditempuh ke arah timur. Sisi depan sama dengan jarak yang ditempuh ke arah utara. Hipotenusa sama dengan jarak total 3,40 km. Yang kedua, kita akan menghitung sisi samping dan sisi depan. Pertama, sisi samping yaitu hipotenusa dikali cos sudut, sama dengan 3,40 dikali cos 55 derajat. Kira-kira 1,95 km. Selanjutnya, kita akan menghitung sisi depan. Sisi depan sama dengan hipotenusa dikali sin sudut, sama dengan 3,40 km dikali sin 55 derajat. Kira-kira 2,78 km. Yang ketiga, kita akan menghitung jarak minimum. Sisi samping ditambah sisi depan. Kira-kira 1,95 km ditambah 2,78 km. Maka hasilnya yaitu kira-kira sama dengan 4,73 km.
Jadi, jarak minimum yang dapat ditempuh oleh orang tersebut untuk mencapai tujuannya adalah sekitar 4,73 km. Sebuah kapal berlayar ke suatu titik sejauh 120 km ke utara. Badai yang tak terduga membawa kapal tersebut ke suatu titik sejauh 100 km ke timur dari titik awalnya. A. Seberapa jauh, dan B. Ke arah mana kapal tersebut harus berlayar untuk mencapai tujuan awalnya? Diketahui, kapal awalnya berlayar 120 km ke arah utara. Kemudian, kapal terbawa badai sejauh 100 km ke timur. Ditanya, tentukan jarak dan arah yang harus ditempuh kapalnya untuk kembali ke tujuan awalnya. Penyelesaiannya yaitu, pertama, bayangkan perjalanan kapal tersebut sebagai dua sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Sisi pertama merupakan utara adalah 120 km, sisi kedua merupakan timur adalah 100 km, sisi miring merupakan jarak kapal dari tujuan awal. Selanjutnya, kita akan mencari jarak. Untuk mencari jarak kapal dari tujuan awal, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi pertama kuadrat ditambah sisi kedua kuadrat. Jarak kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Jarak kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 10.000. Jarak kuadrat sama dengan 24.400. Jarak sama dengan akar dari 24.400, yaitu 156. Jadi, kapal harus berlayar sejauh sekitar 156 km untuk mencapai tujuan awalnya. Selanjutnya, kita akan mencari arah. Menggunakan rumus, tan theta sama dengan sisi berlawanan per sisi samping. Tan theta sama dengan 100 km per 120 km. Theta sama dengan inverse tan 100 per 120, hasilnya yaitu kira-kira 39,8 derajat. Jadi, kapal harus berlayar ke arah sekitar 39,8 derajat dari barat. Seseorang berjalan dengan pola berikut 3,1 km ke utara, lalu 2,4 km ke barat, dan akhirnya 5,2 km ke selatan. A. Buat sketsa diagram vektor yang menggambarkan gerak ini. B. Seberapa jauh. Dan C. Ke arah mana seekor burung akan terbang dalam garis lurus dari titik awal yang sama ke titik akhir yang sama. Untuk jawaban A, sudah tertera sebuah gambar pada layar tersebut, di mana di situ 3,1 km dari utara, lalu ke barat 2,4 km, kemudian ke selatan 5,2 km. Untuk mencari B, yaitu jarak yang ditempuh oleh burung, kita menggunakan metode penguraian vektor. Yang pertama, uraikan setiap vektor ke dalam komponen-komponen X dan Y. Vektor pertama arah utara, yaitu komponen X sama dengan 0, komponen Y sama dengan 3,1. Vektor kedua arah barat, yaitu komponen X sama dengan negatif 2,4, komponen Y sama dengan 0. Vektor ketiga arah selatan, yaitu komponen X sama dengan 0, komponen Y sama dengan negatif 5,2. Kemudian, kita jumlahkan komponen-komponen X dan Y secara terpisah. Komponen X resultan sama dengan 0 ditambah negatif 2,4 ditambah 0 sama dengan negatif 2,4. Komponen Y resultan sama dengan 3,1 ditambah 0 ditambah negatif 5,2 sama dengan negatif 2,1. Lalu kita menghitung panjang vektor resultan sama dengan akar dari negatif 2,4 kuadrat ditambah negatif 2,1 kuadrat sama dengan akar dari 5,76 ditambah 4,41 sama dengan akar dari 10,17 atau sekitar 3,2 km. Jadi panjang vektor resultan atau jarak yang ditempuh oleh burung adalah sekitar 3,2 km. C. Arah penerbangan burung dapat kita cari menggunakan rumus tan theta sama dengan komponen Y per komponen X. Tan theta sama dengan negatif 2,1 per negatif 2,4. Theta sama dengan inverse 2,1 per 2,4 sama dengan 41,2 derajat.
Karena komponen X dan Y keduanya negatif, vektor resultan berada di kuadran 3. Jadi, arah penerbangan burung adalah 41,2 derajat di bawah sumbu X negatif. Atau bisa juga dikatakan 138,8 derajat dari sumbu X positif searah jarum jam. Soal yang kelima, vektor perpindahan R pada bidang XY panjangnya 15 meter dan diarahkan pada sudut theta sebesar 30 derajat. Pada gambar 326, tentukan A komponen X dan B komponen Y dari vektor tersebut. Diketahui vektor perpindahan R memiliki panjang 15 meter, sudut theta sebesar 30 derajat terhadap sumbu X. Ditanya A komponen X atau Rx dari vektor R, B komponen Y atau Ry dari vektor R. Jawab, komponen-komponen vektor dapat dihitung dengan menggunakan fungsi trigonometri. Komponen X atau Rx sama dengan R dikali cos theta. Komponen Y atau Ry sama dengan R dikali sin theta. Substitusikan nilai R sama dengan 15 meter dan theta sama dengan 30 derajat. A. Hitung Rx. Rx sama dengan 15 dikali cos 30 derajat. Karena kita ketahui cos 30 derajat adalah akar 3/2, maka 15 dikali akar 3/2 sama dengan 7,5 akar 3 atau sekitar 12,99 meter. B. Hitung Ry. Ry sama dengan 15 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2, maka 15 dikali 1/2 sama dengan 7,5 meter. Komponen X atau Rx sekitar 12,99 meter. Komponen Y atau Ry adalah 7,5 meter. Seorang penjelajah terjebak dalam pemutihan, di mana hujan salju sangat tebal sehingga tanah tidak dapat dibedakan dari langit saat kembali ke base camp. Dia seharusnya bepergian ke utara sejauh 5,6 km. Tetapi ketika salju hilang, dia menemukan bahwa dia benar-benar menempuh jarak 7,8 km pada 50 derajat utara dari timur. Seberapa jauh dan ke arah mana dia harus pergi sekarang untuk mencapai base camp? Diketahui, jarak yang sebenarnya ditempuh ke utara adalah 5,6 km. Jarak yang sebenarnya ditempuh 7,8 km. Arah sebenarnya 50 derajat utara dari timur. Ditanya, jarak yang harus ditempuh sekarang untuk mencapai base camp dan arah mana yang harus ditempuh sekarang? Jawab, uraikan perpindahan sebenarnya. Komponen utara atau Y 7,8 km dikali sin 50 derajat, sekitar 5,98 km. Komponen timur atau X 7,8 dikali cos 50 derajat, sekitar 5,02 km. Yang kedua, menentukan perpindahan tambahan. Karena penjelajah seharusnya berjalan 5,6 km ke utara, maka ia telah berjalan terlalu jauh ke arah utara sejauh 5,98 km dikurang 5,6 km sama dengan 0,38 km. Penjelajah juga telah berjalan 5,02 km ke timur, sehingga ia perlu berjalan 5,02 km ke barat untuk kembali ke garis lintang semula. Ketiga, menghitung jarak dan arah perpindahan tambahan. Menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari jarak total perpindahan tambahan. Jarak sama dengan akar dari 0,38 kuadrat ditambah 5,02 kuadrat atau sekitar 5,04 km. Menggunakan fungsi inverse tan untuk mencari sudut theta. Sama dengan inverse tan 0,38 per 5,02 sekitar 4,32 derajat. Agar dapat mencapai base camp, penjelajah harus berjalan sejauh sekitar 5,04 km dengan arah 4,32 derajat selatan dari barat. Lanjut soal nomor 7. Vektor A yang berarah sepanjang sumbu X akan dijumlahkan dengan vektor B yang memiliki magnitudo besarnya 7,0 meter. Hasil penjumlahan tersebut adalah vektor ketiga yang berarah sepanjang sumbu Y dengan besarnya 3,0 kali dari A. Berapa besarnya A itu? Diketahui vektor A mengarah sepanjang sumbu X, vektor B memiliki magnitudo 7,0 meter, vektor ketiga resultan mengarah sepanjang sumbu Y dan besarnya 3 kali vektor A.
Misalkan, panjang vektor A sama dengan besar vektor A, panjang vektor B sama dengan besar vektor B sama dengan 7,0 meter. Panjang vektor R sama dengan besar vektor resultan sama dengan 3 panjang vektor A. Ditanya besar vektor. Maka jawabannya adalah kita bisa menggambar situasi ini dengan segitiga siku-siku, di mana sisi miring segitiga adalah vektor resultan atau R, sisi alas segitiga adalah vektor B, sisi tegak segitiga adalah vektor A. Menggunakan teorema Pitagoras, dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Jadi, kita bisa tulis panjang vektor R kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat. Setelah itu, kita substitusikan nilai yang telah diketahui. 3 dalam kurung 3 panjang vektor A kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah 7 kuadrat. 9 panjang vektor A kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah 49. 8 panjang vektor A kuadrat sama dengan 49. Panjang vektor A kuadrat sama dengan 49 per 8. Maka panjang vektor A sama dengan akar 49 per 8 sama dengan 2,47 meter. Besar vektor A adalah sekitar 2,47 meter. Jadi vektor A yang awalnya mengarah sepanjang sumbu X memiliki besar 2,47 meter. Ketika dijumlahkan dengan vektor B yang besarnya 7,0 meter, hasilnya adalah vektor resultan yang mengarah sepanjang sumbu Y dan besarnya 3 kali vektor A. Oke, lanjut soal nomor 8. Pada gambar 3.31, kubus tepi panjang A duduk dengan satu sudut di asal sistem koordinat X, Y, Z. Sebuah diagonal ruang adalah garis yang memanjang dari satu sudut ke sudut lainnya melalui pusat. Dalam notasi satuan vektor, berapa diagonal ruang yang memanjang dari sudut pada koordinat A 0,0,0, B koordinat A, 0,0, C koordinat 0,A,0 dan D koordinat A, 0. Diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi A salah satu sudut kubus berada di titik asal 0,0,0 sistem koordinat. Kita diminta untuk mencari vektor satuan diagonal ruang kubus. Yang ditanya adalah vektor satuan diagonal ruang yang memanjang dari sudut pada koordinat A koordinat 0,0,0, B koordinat A, 0,0, C koordinat 0,A,0, D koordinat A,A,0. Jawabannya, langkah yang pertama menentukan koordinat titik sudut yang lain. Titik A yang berlawanan dengan titik asal 0,0,0 memiliki koordinat A, A. Langkah yang kedua menentukan vektor diagonal ruang. Untuk setiap titik awal yang diberikan, vektor diagonal ruang dapat dicari dengan mengurangkan vektor posisi titik akhir A, A dengan vektor posisi titik awal. A. Dari titik 0,0,0, vektor diagonal ruang sama dengan A, dikurang 0,0,0 sama dengan A, A. B. Dari titik A, 0,0, vektor diagonal ruang sama dengan A, dikurang A, 0,0 sama dengan 0,A. C. Dari titik 0,A,0, vektor diagonal ruang A, dikurang 0,A,0 sama dengan A, 0,A. D. Dari titik A, 0, vektor diagonal ruang sama dengan A, dikurang A, sama dengan 0,0,A. Langkah yang ketiga, menentukan vektor satuan. Vektor satuan diperoleh dengan membagi vektor dengan panjang. Panjang vektor dapat dihitung menggunakan rumus panjang vektor V sama dengan akar X pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. A. Vektor satuan 1/1/3, 1/1/1/1/3. B. Vektor satuan 0,1/1/2, 1/1/2. C. Vektor satuan 0,0,1. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita telah berhasil menentukan vektor satuan diagonal ruang kubus yang dimulai dari berbagai titik sudut. Lanjut nomor 9, diketahui ada dua vektor yaitu vektor R dan vektor S. Kedua vektor terletak pada bidang XY. Besar vektor R adalah 4,50 satuan, besar vektor S adalah 7,30 satuan. Arah vektor R adalah 320 derajat diukur berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif.
Arah vektor S adalah 85 derajat diukur berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif. Ditanya, berapakah nilai dari vektor R dikurang vektor S, selisih antara vektor R dan S? Yang kedua, berapakah nilai dari vektor R dikali vektor S, atau hasil kali silang antara vektor R dan vektor S? Jawab, langkah pertama yaitu mengubah vektor ke bentuk komponen. Untuk memudahkan perhitungan, kita akan mengubah vektor R dan vektor S ke dalam bentuk komponen I dan J, di mana I adalah vektor satuan pada sumbu X dan J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Kita gunakan rumus X sama dengan R dikali cos theta, Y sama dengan R dikali sin theta. Untuk vektor R, Rx sama dengan 4,50 dikali cos 320 derajat sekitar 3,64. Ry sama dengan 4,50 dikali sin 320 derajat sekitar negatif 2,57. Untuk vektor S, Sx sama dengan 7,30 dikali cos 85 derajat sekitar 1,26. Sy sama dengan 7,30 dikali sin 85 derajat sekitar 7,25. Langkah 2, menghitung vektor R dikurang vektor S. Untuk mengurangkan dua vektor, kita kurangkan komponen-komponen yang bersesuaian. Vektor R dikurang vektor S dari komponen X sama dengan Rx dikurang Sx sama dengan 3,64 dikurang 1,26 sama dengan 2,38. Vektor R dikurang vektor S untuk komponen Y sama dengan Ry dikurang Sy sama dengan negatif 2,57 dikurang 7,25 sama dengan negatif 9,82. Jadi, vektor R dikurang vektor S sekitar 2,38I dikurang 9,82J. Langkah ketiga, menghitung vektor R dikali vektor S. Karena kedua vektor terletak pada bidang XY, hasil kali silang antara keduanya akan menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap bidang XY, yaitu sepanjang sumbu Z. Untuk vektor pada bidang XY, hasil kali silang selalu 0. Jadi, vektor R dikali vektor S sama dengan 0. Kesimpulan, vektor R dikurang vektor S sekitar 2,38I dikurang 9,82J. Ini berarti vektor hasil pengurangan memiliki komponen X sebesar 2,38 satuan dan komponen Y sebesar negatif 9,82 satuan. Vektor R dikali vektor S sama dengan 0. Karena kedua vektor terletak pada bidang yang sama, hasil kali silang antara keduanya adalah 0. Lanjut soal nomor 10. Gunakan definisi produk skalar. Vektor A dikali vektor B sama dengan AB cos theta. Dan fakta bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Untuk menghitung sudut antara dua vektor yang diberikan oleh vektor A sama dengan komponen 0I tambah 30J tambah 30K dan vektor B sama dengan komponen 20I tambah 10J tambah 30K. Diketahui, dua vektor A sama dengan 30I tambah 30J tambah 30K. Vektor B sama dengan 20I tambah 10J tambah 30K. Produk skalar vektor A dikali vektor B sama dengan AB cos theta. Ditanya adalah sudut theta antara vektor A dan vektor B. Jawab. Langkah yang pertama, hitung produk skalar secara langsung. Kita akan menggunakan rumus vektor A kali vektor B sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. AX sama dengan 3,0, AY sama dengan 3,0, AZ sama dengan 3,0, BX sama dengan 2,0, BY sama dengan 1,0, BZ sama dengan 3,0. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan 3,0 dikali 2,0 tambah 3,0, 1,0 tambah 3,0, 3,0 sama dengan 6 tambah 3 tambah 9 sama dengan 18. Langkah yang kedua, hitung besar vektor A dan vektor B. Besar vektor dapat dihitung menggunakan rumus nilai mutlak A sama dengan
akar dalam kurung AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Nilai mutlak A sama dengan akar 3.0 kuadrat ditambah 3.0 kuadrat ditambah 3.02 kuadrat sama dengan akar 27 sama dengan 3 akar 3. Nilai mutlak B sama dengan akar 2.0 kuadrat ditambah 1.0 kuadrat ditambah 3.0 kuadrat sama dengan akar 14. Langkah yang ketiga, gunakan rumus produk skalar untuk mencari cos theta. Kita tahu bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan AB cos theta. Maka cos theta sama dengan A kali B per dalam kurung nilai mutlak A kali nilai mutlak B sama dengan 18 per 3 akar 3 dikali akar 14. Langkah yang keempat, hitung sudut theta. Untuk mencari sudut theta, kita gunakan fungsi inverse cosinus atau arcus cosinus. Theta sama dengan arcus cosinus 18 per dalam kurung 3 akar 3 dikali akar 14. Hitung nilai dari 3 akar 3 sama dengan 5,196. Akar 14 sama dengan 3,742. Substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan cos theta dibagi cos theta sama dengan 18 dibagi 5,196 dikali 3,742 sama dengan 0,957. Hitung nilai theta menggunakan fungsi arcus cosinus sama dengan arcus cosinus 0,957 sama dengan 17,11 derajat. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah sekitar 17,11 derajat.